Pagi, perkenalkan nama saya Martinus Seran SPD, mahasiswa PPG tahap 1 2025 LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Pendidikan Sejarah, dengan nomor induk mahasiswa 2501193224. Asal sekolah SMA swasta Santo Ignatius Fahiluka. Saat ini saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 10. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Jabrak. Beri salah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Oke. Pak rasa kalian sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Terus yang berikut, Pak minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Siapa? Oke, silakan maju ke depan. Oke, silakan duduk. Baik. Biasanya sebelum kita melakukan suatu kegiatan, berarti kita harus mengawalinya dengan doa. Apa yang kita sampaikan itu memiliki makna yang sangat mendalam. Ya toh? Ya. Jadi kita berdoa berarti kita berbicara dengan Tuhan. Kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan terhadap Sang Pencipta. Paham? Ya, jadi kita bersyukur, kita memohon, serta kita menyampaikan penyesalan-penyesalan yang pernah kita lakukan. Paham? Oke. Jadi sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, Pak absen dulu. Dengar nama ya. Adrianus Roy Seran. Andolinus Nahat. Anggrene Miranda Seran. Antonia Febriani Ayuklau. Antonius Bria. Mana? Aprianus Seran Atok. Arkadius Bria. Alpa. Tidak ada keterangan ya. Arkadius Bria. Alpa juga. Itu Delviana Abuk. Datang ke sekolah belajar untuk kamu punya kehidupan kedepannya. Paham? Oke. Jadi baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan satu lagu kebangsaan, satu lagu nasional, yaitu
Kamu mau menyanyi lagu apa? Lagu apa? Oke, Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Satu orang bisa pandu kita. Angkat saja. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Masih semangat? Masih. Sekali lagi, masih semangat? Masih. Oke. Kita akan memulai dengan materi kita hari ini. Tapi sebelum itu, Pak mau tanya dulu. Apakah kamu siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Oke. Kalau begitu, kita akan belajar tentang apa? Tentang periodisasi saman praaksara berdasarkan benda budaya. Sudah? Terus yang berikut, tujuan. Topik tadi tentang periodisasi saman praaksara berdasarkan benda budaya. Apa yang tadi Pak tampilkan di depan itu dia punya tujuan tersendiri. Kita melakukan sesuatu berarti punya tujuan yang jelas toh? Iya. Jadi tujuan yang pertama itu apa? Coba satu orang. Ini Tisa. Baca poin pertama. Peserta didik mampu Mendeskripsikan periodisasi saman praaksara. Yang kedua, peserta didik mampu memahami perbedaan hasil budaya dalam waktu. ya. Yang ketiga, Peserta didik mampu menganalisis tentang perkembangan yang lalu. oke. Jadi ini adalah 3 tujuan dari materi kita hari ini. Sudah? Sebelum kita masuk lebih lanjut, Pak mau tanya dulu. Pak mau tanya dulu tentang materi yang minggu lalu sudah kita pelajari. Masih ingat? Oke, masih ingat. Kalau begitu, Pak mau tanya tentang apa itu praaksara. Ayo Pak, Ya, silakan Tisa. Coba berdiri. praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Iya, praaksara berarti masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Sudah? Sudah mengerti toh? Iya. Jadi bagaimana dengan kata praaksara itu? Asal usul dari kata praaksara. Ada yang tahu? Ya, silakan. Praaksara berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Terdiri dari 2 kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Iya. Terima kasih, silakan duduk. Jadi praaksara itu berasal dari bahasa Sanskerta. Praaksara. Praaksara berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu
pra dan aksara. Paham toh? Jadi pra itu sebelum dan aksara itu berarti tulisan. Jadi Pak tekankan lagi, pra aksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Oke. Sudah? Terus yang berikut, ada yang kurang paham dengan ini jawaban dari Apri? Atau ada yang punya jawaban lain tentang kata praaksara? Hah? Pas? Oke. Kalau begitu, materi kita hari ini tentang saman praaksara. Saman praaksara atau periodisasi saman praaksara berdasarkan benda budaya. Cakupan materi kita hari ini tentang saman batu. Tentang saman batu. Praaksara dibagi lagi menjadi dua saman, yaitu saman batu dan saman logam. Jadi hari ini kita belajar khusus tentang saman batu. Sudah? Oke. Sudah? Terus yang berikut, sebelumnya Pak mau sampaikan terlebih dahulu tentang periodisasi saman praaksara. Kata periodisasi berarti dia sama halnya dengan pembabakan. Tentang pembabakan. Tentang pembabakan. Sudah? Periodisasi berarti pembabakan. Sudah? Pembabakan atau masa atau periode. Sudah? Sudah? Terus yang berikut, dalam saman batu itu dia dibagi lagi menjadi 4 saman, yaitu 1 saman paleolitikum. Paleolitikum. 2 saman mesolitikum. 3 neolitikum. 4 megalitikum. Sudah? Sudah toh? Jadi dari saman batu itu dia dibagi lagi menjadi 4 saman, yaitu paleolitikum, mesolitikum, ini paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, dan megalitikum. Sudah tahu? Ini adalah 4 saman yang terdapat pada saman batu. Terus yang berikut, lebih jelasnya lagi, Pak akan fokus supaya sebentar kamu pahami dan bisa mempresentasikan lagi di depan kelas. Oke, bisa fokus?
sejarah dibagi ke dalam dua periode, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah masa ketika manusia hidup dan membuat alat-alat kebudayaan dari batu. Periode zaman batu ini berlangsung cukup lama, diperkirakan hingga ratusan ribu tahun. Maka dari itu, para ahli membagi zaman batu ke dalam 4 periode, yaitu zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu tengah, Mesolitikum, zaman batu muda, Neolitikum, zaman batu besar, Megalitikum. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua atau Paleolitikum berlangsung 600.000 tahun silam. Menggunakan alat dari batu yang masih kasar, seperti kapak genggam atau chopper. Bertahan hidup dengan mengumpulkan makanan atau food gathering. Nomaden memiliki hidup yang berpindah-pindah tempat tinggal. Zaman batu tua atau Paleolitikum menghasilkan kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Manusia purba yang diperkirakan hidup pada masa ini adalah Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan Homo waljakensis. Zaman batu tengah atau Mesolitikum. Kalau mau ketawa saja, tapi kontrol. Zaman batu tengah atau Mesolitikum adalah zaman di mana manusia hidup semi nomaden. Sebagian menetap di gua, sebagian lainnya berpindah-pindah. Bertahan hidup dengan food gathering dan mulai mengenal sistem bercocok tanam. Masyarakatnya mulai mengenal sistem organisasi sosial dan pembagian kerja. Hasil kebudayaan berupa geotermometer atau tumpukan sampah dapur dan Agnesos roche. Hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua serta kapak genggam. Zaman batu muda atau Neolitikum. Kehidupan pada zaman batu muda atau Neolitikum menggunakan alat-alat batu yang sudah dihaluskan. Food producing atau membuat makanan sendiri. Masyarakatnya sudah mengenal tradisi pertukaran barang atau dagang. Masyarakat hidup pada zaman itu mampu membangun tempat tinggal permanen berupa rumah sederhana, membuat kerajinan, membuat aturan hidup bersama, menganut sistem kepercayaan terhadap roh. Hasil kebudayaan berupa kapal lonjong, kapak batu, kapak persegi, dan tembikar. Zaman batu besar atau Megalitikum. Masyarakat pada zaman batu besar atau Megalitikum membuat bangunan dari batu berukuran besar. Memiliki tempat tinggal tetap. Memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bercocok tanam, beternak, menjadi... Oh ya. Ini bisa lewat ke tidak ini? Bisa toh? Oke. Atau oke. Silakan kamu diskusi tentang materi yang tadi sudah saya bagikan. Sudah? Silakan diskusi. Kelompok 1 Paleolitikum, kelompok 2 Mesolitikum, kelompok 3 Neolitikum, dan kelompok 4 Megalitikum. Silakan diskusi. Cari tahu tentang peralatan dari masing-masing zaman, manusia pendukung yang ada pada zaman tersebut, bagaimana corak kehidupan mereka, dan hasil-hasil apa yang mereka perbuat
pada zaman tersebut. Kamu punya tentang Neolitikum, iya. Silakan cari materi tentang Neolitikum. Dia punya hasil kebudayaan, manusia pendukung, serta corak kehidupan yang ada pada masa tersebut. Kelompok 1 aman. Kelompok 1 tentang Paleolitikum. Ya. Oke. Kita ice breaking fokus saja ya. Kita ice breaking tentang fokus. Karena kita mau presentasi, jadi kita harus fokus. Sudah? Oke. Siap supaya kita mulai dengan ice breaking. Coba satu orang kasih contoh dulu. Coba satu orang. Coba. Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Dan fokus. Oke, sudah? Coba satu orang tes. Melihat. Oke, siap? Siap? Oke, Pak hitung 1 sampai 3, kita mulai dengan ice breaking. 1, 2, 3. Mendengar, mengingat, fokus. Pak rasa ini kurang semangat. Satu kali lagi. Satu kali lagi dengan semangat. Harus semangat. Tidak boleh loyo-loyo, anak sekolah, anak yang masih muda sekali, masih kuat sekali, tapi gerakannya itu loyo-loyo. Harus semangat. Oke, ulang. Ini yang terakhir, harus semangat. Oke. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Silakan duduk. Sudah? Sekarang kita mau mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang Paleolitikum. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada kelompok 1. Moderator silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Waktu dan kesempatan saya beri. Paleolitikum atau zaman batu tua. Paleolitikum dibagi menjadi 2, yaitu Paleo dan Itos. Paleo sama dengan 2 dan batu sama dengan Itos sama dengan batu. Silakan duduk supaya nanti silakan. Ya. Pada zaman ini manusia menggunakan alat-alat dari batu untuk menunjang kehidupan mereka. Alat-alat tersebut belum dihaluskan atau masih sangat kasar. Kehidupan pada zaman ini secara kemarin berkesebar untuk mencari kesediaan kembali. Spesies manusia purba yang ada Perhatikan supaya kamu bisa ini. dibagi lagi menjadi 2 budaya. Masih berdasarkan pada temuan alat-alat batu yang dimiliki di masing-masing daerah, yaitu perbedaan pekerjaan dan perbedaan menu. Dari kelompok kami akan membuka sesi
Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Ada. Ada. Oke. Silakan kamu buat pertanyaan supaya tanya kepada kelompok 1. Silakan duduk. Baik, saya akan memberikan pertanyaan dari kelompok. Silakan. Sebutkan hasil kebudayaan dari zaman Mesolith. Yes, silakan tulis. Tulis pertanyaan dulu, kamu rangkum semua dulu, baru jawab 1 kali. Satu orang tulis pertanyaan. Supaya kamu jangan lupa, nah, tulis silakan. Itu dari kelompok berapa tadi? Dari kelompok 2 yang bertanya kan tadi? Oke, silakan tulis. Kelompok 3. Kalau sudah ada pertanyaan, silakan tanyakan ke kelompok 1. Atau kalau belum dapat, cari pertanyaan dulu supaya kamu bisa ini tanya. Oh ya? Soalnya tentang apa coba? Sebutkan 2 kebudayaan utama yang terdapat pada zaman Paleolitikum. Oh ya, silakan tulis. Sebutkan 2 kebudayaan utama dari zaman Paleolitikum. Ini dari kelompok 2. Kelompok 1 toh? Tidak, tadi mereka ganti pertanyaan. Baik, terima kasih. Kamu sudah presentasi dengan baik. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sudah melakukan presentasi dengan baik. Jadi, pembelajaran kita hari ini, saya akan menyimpulkan bahwa kehidupan di dunia ini harus melalui yang namanya proses. Sudah? Entah itu belajar atau kehidupan keseharian kita di dalam rumah maupun di dalam masyarakat. Sama seperti pada zaman Mesolitikum. Semua itu melalui dengan proses. Dari awal hingga akhir. Sudah? Sama seperti kamu belajar di sekolah. Harus melalui dari apa? Dari proses toh? Awalnya kamu tidak tahu baca tulis. Menjadi tahu baca tulis karena apa? Karena belajar toh? Iya, karena belajar. Jadi proses merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mulai dari belajar, sudah? Mulai dari kita mengerjakan tugas sekolah atau kita mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lain. Sudah? Oke. Terus yang berikut, tadi Pak sudah lihat beberapa presentasi yang sangat baik, namun ada 1-2 presentasi yang kurang baik. Entah itu grogi atau mental mereka yang belum terlatih. Sudah? Jadi Pak harap minggu depan bisa tampil lebih bagus lagi. Tidak boleh kalah dari kelompok 1 atau kelompok yang lain. Harus punya prinsip. Dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Sudah? Oke. Terus yang berikut, Pak mau sampaikan memang materi untuk minggu depan itu tentang saman apa? Iya, saman logam. Karena tadi
materi tentang saman batu, minggu depan tentang saman logam. Oke, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Terus yang berikut, kita langsung saja minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, silakan. Kalau bisa kita berdiri saja, ha? Kita berdiri saja supaya kita berdoa. Marilah kita siapkan hati dapat kita dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini seperti yang dan jangan kami dalam tapi berikan kami dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, silakan duduk.